Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B atau Ahmad juga di channel ya, yang masih konsisten membahas seputar emas. Walaupun di konten Pak B ini Pak B cerita berbagai macam konten ya, karena Pak B seorang pendidik ya. Di kegiatan pembelajaran ada, yaitu kegiatan sekolah, materi-materi pembelajaran, terus berbagi praktek baik. Soal perencanaan keuangan juga ada, perkebunan ada, tabu lampot juga ada. Yang di sebelah luar itu Pak B dan banyak tabu lampot. Dari ada tanaman-tanaman dalam pot, mulai belimbing, sawo, terus durian dan sebagainya. Dan sekarang sudah mulai ada yang berbuah itu. Beberapa yang berbuah adalah jambu kristal, jeruk, santang, terus belimbing. Itu sudah mulai. Oke, tapi Pak B akan bercerita seputar investasi emas saja ya untuk kali ini. Oke, yang Pak B ingin sampaikan kali ini adalah tentang kapan waktu yang tepat untuk mulai investasi emas. Nah, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat lama, yang berkali-kali ditanyakan. Tapi ini akan terus ditanyakan karena kan generasi orang itu kan terus-menerus berganti, silih berganti ya. Generasi yang muda kan mungkin belum tahu ya untuk investasi emas. Boro-boro investasi Pak untuk hidup layak saja ya, kayak gitu kan setiap saat kan punya siklusnya masing-masing gitu ya. Bahkan kita dihadapkan pada berbagai macam perubahan zaman yang ada. Oke, kapan waktu yang paling tepat untuk memulai? Kalau jawaban singkat itu ya jawaban yang langsung ingin tanpa ya saat Anda tertarik dengan investasi emas dan punya uangnya, itu adalah saat yang tepat. Jadi saya tertarik, punya uangnya, dan satu lagi itu punya tujuan. Investasi itu tujuannya itu mau apa gitu ya? Apakah hanya ikut-ikutan atau memang ada punya tujuan, misalnya mau untuk nikah bagi yang belum nikah, mau untuk beli properti bagi yang belum beli properti, bisa untuk persiapan untuk dana sekolah kalau bagi yang sudah punya anak, atau untuk bangun rumah dan sebagainya. Itu tujuannya itu harus jelas gitu ya. Sehingga kalau ditanya kapan, saat mulai tadi itu ketika sudah punya uang, ketika sudah tertarik dan punya tujuan yang jelas. Jadi investasi itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah dan aman. Apalagi investasi emas itu adalah cara yang paling mudah dan aman dan minim resiko, bahkan ada yang mengatakan zero resiko ya. Karena apa? Karena semudah itu, misalnya bagi yang menggunakan digital katakanlah, yaitu kalau buka tabungan, top up, kalau yang pakai rekening, kalau yang mau ke kantor ya ke kantor, terus store, sesimpel itu ya, terus simpan lupakan. Bagi yang mau beli batangan ya beli ke butik atau order di online, terus sudah dapat barangnya, simpan lupakan. Sampai nanti akan teringat ketika tujuannya sudah tercapai atau tiba-tiba mendapatkan sesuatu sehingga menjadi dana darurat misalnya. Itu seperti itu Bapak Ibu, seperti itu teman-teman. Dan seperti itu jadi ketika sudah tertarik, punya tujuan dan punya uangnya. Dan punya uangnya itu Pak B sarankan uang dingin ya, jangan uang panas, apalagi uang hutang. Jadi tidak dibenarkan hutang digunakan untuk investasi, karena hutangnya itu tiap tahun, tiap bulan itu harus ngangsur, tapi investasi belum tentu naik. Mungkin dalam jangka panjang is okay, tapi mungkin dalam jangka pendek itu kan fluktuatif gitu ya. Nah, terus ini kalau nanti tujuannya sudah jelas tadi, misalnya mau untuk beli properti dan sebagainya, tujuan finansial itu kan harus ditetapkan dan jangka waktunya itu harus jelas. Misal kalau mau buat rumah, katakanlah saya mau
5 sampai 10 tahun lagi mau buat dengan harga segini, terus di sederhanakan, dikecil-kecilkan, saya berarti satu bulan harus menabung segini, saya harus mengumpulkan uang segini untuk dikonversi menjadi emas. Jadi seperti itu, dan menabung emas itu banyak keuntungannya. Jadi tadi kalau tadi kapannya, terus setelah itu kan banyak keuntungannya. Jadi ya likuid, ya nanti kalau bagi yang sudah berjalan diversifikasi portofolio gitu ya, terus ada proteksi terhadap nilai, terus tidak memerlukan perawatan. Jadi begitu disimpan yo karena disimpan di tempat yang kecil yang tersembunyi sudah selesai, tidak perlu berangkas yang besar, kecuali kalau misalnya uang emas kita itu banyak gitu ya. Kalau banyak ya sewa berangkas gitu. Jadi sesimpel itu untuk bisa mengetahui bahwa kita itu benar-benar bisa melakukan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan ya. Kalau sekarang kan yang lagi hip itu adalah kan misalnya ada currency itu ya, apa Bitcoin gitu ya, kripto gitu ya, cryptocurrency. Itu bagi yang belum paham, bagi yang belum tahu, bagi yang tidak berani mengambil resiko yang tinggi, itu hati-hati. Tapi tidak melarang, tidak, tapi hati-hati. Karena apa? Karena gejolaknya luar biasa. Mungkin dalam jangka panjang is okay ya, kalau itu adalah uang dingin, uang yang dari berapa persen portofolio Anda digunakan itu tidak masalah. Tapi kalau total uang dimasukkan ke situ, nanti tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti gejolak ekonomi ini, terus ada masanya turun drastis, itu bisa mempengaruhi psikologi Anda, mempengaruhi pikiran. Walaupun secara sejarah itu terus naik terus secara sejarah, tapi kan kita kalau yang namanya investasi dikatakan kita rugi atau kita untung itu ketika investasi barangnya itu sudah dikonversi menjadi uang dijadikan uang lagi. Misal begini Bapak Ibu, kita beli atau kita nabung emas dulu harganya sekarang ini 1,3, terus tiba-tiba turun menjadi 800.000. Pertanyaannya, Bapak Ibu rugi atau tidak? Kalau pada saat harga 800.000 itu Bapak Ibu jual, itu berarti rugi. Tapi kalau Bapak Ibu itu masih cap, masih disimpan, itu belum rugi karena barangnya masih ada. Tiba-tiba nanti naik lagi di angka, katakanlah besok di angka 2 juta per gram gitu, dan Bapak itu juga belum dijual, itu juga belum untung. Jadi begitu Bapak. Jadi yang dinamakan untung atau rugi itu kan ketika sudah dikonversi lagi menjadi uang lagi. Misalnya tadi 1,3 terus tiba-tiba turun menjadi 800.000, terus diuangkan karena kita takut tidak akan turun terus, ambang nilai psikologisnya turun terus, itu baru rugi Bapak Ibu. Sebaliknya kalau nanti pas harga 2 juta terus diuangkan, berarti Bapak Ibu atau teman-teman semua itu baru untung ketika itu dikonversikan menjadi uang. Semoga menginspirasi, semoga menambah informasi gitu ya. Sekali lagi sedikit-sedikit nabung emas sedikit-sedikit. See you next time. Sekali lagi support channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Kalau ada pertanyaan di kolom komentar, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.